Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Sadarina Burginting. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya NPM 19092001 dan saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi perkuliahan saya, yaitu pengembangan peserta didik yang dibawakan oleh Ibu Liana SPD M.Hum. Ini ada dua materi yang saya bawakan. Yang pertama, fungsi dan peranan pendidikan formal, dan yang kedua, pendidikan formal dalam perkembangan peserta didik. Di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu pertama fungsinya adalah untuk setiap individu anggota yang lebih efektif dengan pengalaman aktif masa lampau kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seseorang untuk menempuh hidup memuaskan dan produktif, menyiapkan dan menghadapi masa depan dan pengalaman baru, mewujudkan kesejahteraan. Pada dasarnya, bahkan cita-cita dari pembangunan bangsa. Kesejahteraan dalam ini mencangkup sisi lahir batin, real, dan spiritual. Dari itu, pendidikan menghendaki didiknya menjadi sebuah individu, menjalani kehidupan aman, damai. Sebelum kita melangkah pada pembahasan yang lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui peran dari peserta didik. Peran masing-masing secara umumnya. Yang pertama itu, pergumulannya di kalangan masyarakat memiliki peran-peran yang berbeda-beda. Nah, mari kita sama-sama membahas satu persatu peran-perannya. Yang pertama adalah informal atau keluarga. Pendidikan dalam sebuah keluarga sangatlah penting pada anak didik. Nah, karena apa? Karena di dalam sebuah keluarga mengajarkan norma atau moral dan juga karakter. Nah, dari situlah kita mengetahui bagaimana karakter yang diberikan oleh keluarga atau orang tua kepada anak didik tersebut. Lembaga pendidikan yang kedua adalah lembaga formal atau sekolah. Dua, peran sekolah sangatlah penting bagi anak didik. Satu, peran besarnya adalah diarahkan pada pengembangan penalaran murid. Yang ketiga, non-formal atau masyarakat. Di dalam kalangan masyarakat lebih banyak. Karena apa? Karena di kalangan masyarakat anak didik diajarkan karakter sosial. Materi selanjutnya yaitu yang kedua adalah pendidikan formal dalam pengembangan peserta didik. Tahap perkembangan psikososial terhadap anak. Menurut Erik Erikson, Malcolm Knowles. Pertama, tahap kepercayaan dan tahap tidak kepercayaan. Psikososial yang terjadi pada tahap yang pertama dalam kehidupan ini bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Percaya bayi menuntut rasa nyaman, fisik, dan sejumlah kecil ketakutan, tak kekhawatiran masa depan. Dua, tahap otonomi dan tahap rasa malu dan ragu. Kedua, perkembangan psikososial yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan dari pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri, otonomi mereka, dan menyadari kemampuan mereka. Jika orang tua cenderung menentukan terlalu banyak atau terlalu membatasi anak untuk menyelidiki lingkungannya, maka anak akan mengalami rasa malu dan ragu-ragu. 3. Tahap praksara dan tahap rasa bersalah. Tahap yang perkembangan psikososial yang berlangsung selama prasekolah. Pada tahun ini, anak terlihat sangat aktif, suka berlari-lari, berkelahi, memanjat-manjat, dan suka menantang lingkungannya. Dengan menggunakan bahasa, fantasi, dan permainan, dia memperoleh perasaan harga diri. Bisa
Orang tua bisa memahami, menjawab pertanyaan anak, dan menerima keaktifan anak dalam bermain, maka anak akan belajar untuk mendekati apa yang diinginkan dan perasaan instinktifnya semakin kuat. Jika orang tua tidak memahami, suka memberi hukuman dan menganggap bahwa pengajuan pertanyaan, bermain, dan kegiatan yang dilakukan anak tidak memanfaatkan, maka anak akan merasa bersalah dan menjadi enggan untuk mengalami investigatif mendekati apa yang diinginkannya. Tahap kerajinan dan rendah hati itu perkembangan yang kira-kira mulai dari sekolah dasar. Ini anak-anak mulai memasuki yang baru. Sekolah dengan banyaknya aturan dan tujuan mulai mengarahkan energinya kepada pengetahuan, tampilan intelektual. Anak akan timbul rendah hati bila tidak bisa menguasai pengetahuan, menguasai keterampilan yang diberikan di sekolah. Identitas dan kekacauan identitas. Perkembangan yang tahun-tahun menuju ke remaja. Tahap ini dihadapkan pada pencarian diri, merasakan perasaan tentang identitasnya. Dia adalah individu unik, siap memasuki peran di tengah masyarakat, bersifat menyesuaikan diri maupun terbaharui. Bila anak mengalami krisis, masa anak menuju masa remaja akan mengacaukan, akibatkan perasaan anak hampa dan bimbang. Tahap keintiman dan isolasi. Perkembangan yang dialami ini akan membentuk intim dan organ lain. Erikson tersebut menuntut hubungan seksual yang mengarah hubungan seksual yang berlawan jenis. Dari tidak tercapainya tahap ini adalah isolasi, kecenderungan yang menghindari secara intim dengan orang lain atau lawan jenis. Tahap generativitas dan stagnasi itu perkembangan yang dialami selama pertengahan masa dewasa. Utama perkembangan tahap generativitas, perhatian terhadap apa yang dihasilkan, turunan, ide-ide, dan sebagainya. Penentuan dan penetapan garis-garis aman untuk generasi mendatang. Tahap integritas dan keputusan itu perkembangan selama akhir dewasa. Integritas terjadi seorang pada tahun-tahun terakhir menoleh ke belakang, mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam kehidupan selama ini, dan menyesuaikan diri, keberhasilan dan kegagalan di dalamnya, aman dan tentram, menikmati hidup yang berharga dan layak. Tapi bagi orang tua, perasaan dalam kehidupannya sekali tidak mempunyai dan memberikan kepuasan dirinya, maka ia akan merasa putus asa. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil video saya. Semoga menjadi inspirasi